Sebagai seorang istri dari Ahmad Sahroni, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas tindakan dan ucapan suami saya yang telah menyakiti banyak hati. Saya sadar, kata maaf mungkin tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka dan kekecewaan yang ditinggalkan. Namun dengan penuh ketulusan, saya tetap memohon maaf. Selama beliau menjadi anggota DPR, ada banyak janji yang teringkari dan luka yang ditorehkan. Karena itu, saya memohon, pulanglah ke Indonesia dan bertanggung jawablah atas semuanya. Apa jadinya ketika sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata memiliki sisi gelap yang mengejutkan? Kali ini kita akan membahas topik yang jarang diangkat dan jarang diketahui. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tekan dulu tombol like dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten terbaru. Langsung saja, kita mulai. Pagi selalu menjadi satu-satunya bagian hari yang menjadi milikku seutuhnya. Keheningan yang mahal di rumah seluas ini, aroma kopi Arabica yang baru diseduh dari mesin seharga mobil kota, dan pendar matahari yang menyusup malu-malu melalui jendela setinggi 3 meter. Mas Roni sudah berangkat sejak subuh, seperti biasa, meninggalkanku dalam istana sunyi yang ia bangun untukku, atau mungkin untuk memenjarakanku. Aku menyeruput kopiku, membiarkan kehangatannya menjalar, mencoba mengabaikan kehampaan yang selalu setia menemaniku di meja makan yang bisa menampung 20 orang ini. Lalu dengung itu dimulai. Bukan dengung tunggal dari notifikasi biasa. Ini adalah sebuah serangan. Rentetan getaran gila dari ponselku yang tergeletak di atas meja marmer. Dengungnya begitu cepat dan tanpa jeda, seolah ribuan lebah marah terperangkap di dalamnya. Alisku bertaut. Siapa yang membuat keributan sepagi? Ini? Grup arisan? Atau asisten Mas Roni yang salah mengirim jadwal? Dengan sedikit jengkel, aku meraih benda pipih itu. Layar ponselku menyala, dan napasku tercekat di tenggorokan. Ratusan notifikasi dari berbagai aplikasi. Tagar dengan namaku dan nama suamiku menjadi tren. Jantungku mulai berdebar kencang. Sebuah genderang perang yang tak ku kenal. Ibu jariku gemetar saat menekan notifikasi teratas dari sebuah portal berita besar. Video. Judulnya terpampang dengan huruf kapital yang brutal. Rumah dinas Ahmad Sahroni digeruduk massa, skandal korupsi dan perselingkuhan terbongkar, duniaku berhenti berputar. Video itu dimulai tanpa persetujuanku. Gambar pertama adalah gambar yang sangat ku kenal. Namun dalam kondisi yang tak pernah kubayangkan. Pagar besi tempah hitam yang selalu berdiri angkuh di depan rumah kami, kini tergolek ringsek seperti tulang yang patah. Di atasnya, puluhan orang berteriak, wajah mereka dipenuhi amarah. Spanduk-spanduk terbentang liar, tulisannya menusuk mataku. Sahroni pengkhianat rakyat, dan yang lebih menyakitkan, istri koruptor, penikmat uang haram. Aku merasakan empedu naik ke kerongkonganku. Itu aku. Mereka membicarakanku. Lalu kamera menyorot pada satu sosok. Wajah seorang perempuan berjaket ojek online. Usianya mungkin tak jauh dariku. Ia tidak berteriak. Wajahnya tenang, namun tatapannya lurus ke arah kamera, tanpa gentar sedikit pun. Di tangannya yang tak gemetar, ia mengangkat sebuah benda kecil, berwarna perak. Sebuah flash disk. Semua bukti ada di sini, katanya. Suaranya jelas di tengah deru massa. Pengkhianatan Bapak Ahmad Sahroni pada sumpahnya, pada jabatannya, dan pada rakyat yang memilihnya. Suara-suara dalam video itu menjadi satu, sebuah paduan suara neraka yang berdengung di telingaku. Suara reporter yang bersemangat, teriakan massa yang penuh caci maki, dan suara tenang perempuan itu yang entah kenapa terasa paling mengancam. Aku tidak mendengar lagi detailnya. Aku hanya bisa menatap layar, melihat rumahku diobrak-abrik, namaku diinjak-injak, dan seluruh kehidupanku dibakar menjadi abu dalam sebuah siaran langsung. Anehnya, aku tidak menangis. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa dingin yang menjalari tulang punggungku. Membekukan setiap sendi. Ini pasti mimpi, sebuah fragmen dari tidur yang buruk. Aku akan segera bangun dan kembali menyesap kopiku yang mulai mendingin. Tapi getaran ponsel di tanganku terasa begitu nyata.
cangkir kopi yang kini kuabaikan terasa nyata, dan wajah perempuan bernama Ratna itu, aku membaca namanya di keterangan video, terasa lebih nyata dari apapun. Dalam hitungan menit, aku ditelanjangi di hadapan jutaan mata. Gelar, status, dan citra ibu pejabat yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun luruh, seperti cat murahan yang diguyur hujan deras. Aku bukan lagi Feby Belinda. Aku adalah istri seorang pengkhianat, seorang penikmat uang haram, seorang perempuan bodoh yang hidup dalam sangkar emas, buta dan tuli pada kebusukan yang terjadi di bawah atapnya sendiri. Aku menekan tombol kunci, membuat layar ponsel menjadi hitam. Yang terpantul di sana adalah wajahku sendiri. Pucat, dengan mata membelalak kosong. Di belakang pantulan wajahku, aku masih bisa melihat bayangan gerbang yang hancur dan spanduk-spanduk itu. Pagi yang seharusnya menjadi milikku telah direnggut selamanya. Pagi itu, Feby Belinda mati. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong di tengah reruntuhan istana yang kubangun di atas kebohongan. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di meja makan, menatap layar ponsel yang sudah mati. Suara-suara dari video itu masih berdengung, tapi kini terasa jauh. Tubuhku bergerak sendiri, seperti robot yang diperintah oleh sisa-sisa kesadaran. Kaki-kakiku yang terbalut piyama sutra membawaku menyusuri koridor yang dingin, melewati lukisan-lukisan mahal dan guci-guci antik yang tak pernah benar-benar kusukai. Tujuanku hanya satu, perpustakaan. Satu-satunya ruangan di rumah ini yang terasa seperti milikku, tempat aku bisa bersembunyi di antara rak-rak buku hukum yang kini hanya menjadi pajangan berdebu. Di dinding perpustakaan, tergantung sebuah cermin, besar dengan bingkai ukiran Jepara. Aku berhenti di depannya, memaksa diriku untuk menatap pantulan di sana. Yang menatapku balik adalah seorang perempuan asing. Wajahnya pucat, rambutnya ditata sempurna bahkan saat baru bangun tidur, hasil perawatan salon yang mahal. Matanya, yang dulu selalu menyala-nyala, kini tampak lelah dan kosong. Ia mengenakan sutra, di pergelangan tangannya melingkar jam tangan bertabur berlian yang merupakan hadiah ulang tahun dari Mas Roni. Ia adalah mahakarya suamiku. Cantik, terawat, dan bisu. Aku membencinya. Aku membenci perempuan di cermin itu. Karena dia bukan aku. Atau lebih tepatnya, dia adalah sosok yang telah membunuh diriku yang sebenarnya. Gema dari masa lalu tiba-tiba datang begitu kuat, seolah ribuan pintu kenangan didobrak paksa. Aku melihatnya dengan jelas. Seorang gadis lain dengan nama yang sama. Gadis dengan rambut ikal yang dibiarkan tergerai acak-acakan, mengenakan jaket alma mater kumal berwarna kuning. Wajahnya berkeringat di bawah terik matahari. Suaranya serak karena terlalu lama berteriak melalui megafon. Feby yang itu tidak pernah takut. Ia berdiri di barisan terdepan demonstrasi, berhadapan dengan tameng dan sepatu laras aparat. Tangannya mengepal, menuntut keadilan bagi petani yang tanahnya dirampas, bagi buruh yang upahnya tak dibayar. Mimpinya bukanlah memiliki tas Hermes atau gaun rancangan desainer. Mimpinya adalah menjadi seorang pengacara publik, mendirikan lembaga bantuan hukum sendiri, dan mendedikasikan hidupnya untuk mereka yang tak punya suara. Ia percaya hukum adalah pedang bagi yang lemah, bukan perisai bagi yang berkuasa. Di mana gadis itu sekarang? Aku ingat saat pertama kali bertemu Mas Roni. Ia datang sebagai politisi muda yang karismatik, berbicara tentang perubahan dari dalam sistem. Ia memujiku bukan karena kecantikanku, tapi karena otakku, karena semangatku. Perjuangan di jalanan itu bagus, Feb, katanya suatu malam. Tapi perubahan sesungguhnya terjadi di dalam ruangan ber-AC, di meja perundingan. Aku terbuai. Aku lelah berteriak di jalanan, dan tak pernah benar-benar didengar. Ia menawariku jalan, pintas sebuah panggung yang lebih besar. Ia tidak memaksaku. Ia hanya membukakan pintu menuju sangkar emas itu, dan aku melangkah masuk dengan sukarela. Perlahan, aku menukar jaket alma materku dengan gaun malam, megafonku dengan tas tangan, dan suaraku yang lantang dengan senyum sopan di acara-acara pejabat. Idealisme terkikis oleh kenyamanan. Aku meyakinkan diriku bahwa dengan mendampingi Mas Roni,
aku bisa memengaruhinya untuk berbuat baik. Sebuah kebohongan manis yang kulantunkan untuk diriku sendiri setiap malam sebelum tidur. Kini, ironi itu menamparku dengan begitu keras. Spanduk-spanduk protes di luar pagar rumahku adalah cermin dari spanduk yang dulu kubawa. Dulu aku yang berada di luar pagar, berteriak lantang menuntut keadilan. Kini aku terkurung di dalamnya, menjadi sasaran teriakan itu. Perempuan di cermin itu menatapku dengan tatapan menuduh. Suara Feby dari masa lalu berbisik di telingaku, dingin dan menusuk. Lihat dirimu sekarang. Kau telah menjadi semua yang dulu kau benci. Bisikan Feby dari masa lalu itu tidak meninggalkanku. Ia terus bergema di perpustakaan yang sunyi, menuntut sebuah jawaban. Selama 2 hari aku membiarkan dunia luar mengamuk. Ponselku kumatikan. Aku menolak semua panggilan dari keluarga Mas Roni dan mengabaikan ketukan pintu dari para asisten rumah tangga yang khawatir. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam penyesalan, memutar ulang setiap kompromi dan setiap kebohongan kecil yang telah membawaku ke titik ini. Namun, di hari ketiga, sesuatu berubah. Di tengah lautan rasa bersalah itu, satu wajah terus muncul ke permukaan, menolak untuk tenggelam. Wajah Ratna, si pengemudi ojek online. Wajahnya yang tenang, dan tatapannya yang tak gentar di video itu bagaikan sebuah tamparan. Ia, orang biasa, yang tak punya kekuasaan apapun, berani mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Sementara aku, yang memiliki akses dan sumber daya, memilih untuk menutup mata dan menikmati kemewahan yang dibangun di atas kebusukan. Rasa malu yang membakar itu akhirnya mengalahkan ketakutanku. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Diam berarti setuju, dan aku tidak setuju. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemui Ratna. Aku perlu menatap matanya secara langsung dan mengerti apa yang mendorongnya. Aku perlu tahu apa yang ada di dalam flash disk perak itu, bukan dari berita, tapi dari sumbernya. Keputusan itu terasa seperti tarikan napas pertama setelah terlalu lama menyelam, menyakitkan, tapi menghidupkan. Masalahnya, bagaimana caranya? Aku hidup di dalam sangkar emas yang diawasi dengan ketat. Sopir, ajudan, dan para staf di rumah ini adalah mata dan telinga Mas Roni. Aku tidak bisa begitu saja keluar dan berkata, akan mencari perempuan yang telah menghancurkan suamiku. Aku membutuhkan sebuah rencana. Disinilah, sisa-sisa otak mahasiswi hukumku yang lama tertidur mulai bekerja. Aku menyalakan ponselku dan berpura-pura semuanya normal. Aku memanggil kepala ART, berbicara dengan suara yang dibuat seramah mungkin, dan mengatakan aku butuh refreshing. Aku memesan paket perawatan spa paling mahal di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Sebuah kegiatan yang cukup normal bagiku, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sopir akan mengantarku, menungguku di lobi selama 4 jam, lalu menjemputku. Itulah jendelaku. 4 jam untuk menjadi diriku yang dulu. Rencanaku berjalan mulus. Setelah sopir menurunkanku di lobi hotel yang megah, aku langsung menuju kamar mandi, mengganti gaun eleganku dengan celana kain, blus sederhana, dan syal besar yang sudah kusiapkan di dalam tas. Aku menutupi wajahku dengan kacamata hitam dan masker, lalu keluar melalui pintu samping hotel yang terhubung dengan pusat perbelanjaan. Jantungku berdebar kencang, sebuah adrenalin yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tidak bisa menggunakan ponselku sendiri, terlalu mudah dilacak. Aku membeli ponsel murah dan kartu SIM sekali pakai di sebuah konter kecil. Langkah selanjutnya adalah yang paling sulit, menemukan Ratna. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya selain wajah dan profesinya. Aku kembali ke ingatanku, memutar ulang video berita itu. Salah satu stasiun TV menyebutkan bahwa Ratna sering mangkal di sekitar area perkantoran Sudirman. Itu adalah informasi awalku. Dengan ponsel baruku, aku mulai mencari. Aku tidak mencari Ratna secara langsung. Aku mencari jurnalis yang pertama kali meliput cerita itu. Namanya tertera di bagian bawah layar, video. Melalui sedikit penelusuran di media sosial, aku menemukan kontaknya. Menggunakan nomor baruku, aku mengirim pesan singkat, menyamar sebagai mahasiswi jurnalistik yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang peran warga dalam membongkar kasus korupsi dan ingin mewawancarai narasumbernya.
Sebuah kebohongan demi kebenaran. Aku berjanji tidak akan mempublikasikan apapun tanpa izin dan akan menjaga kerahasiaan. Aku menunggu dengan cemas di sebuah kafe kecil yang ramai. Tanganku dingin. Setelah 1 jam yang terasa seperti selamanya, balasan itu datang. Sang jurnalis, mungkin karena merasa kasihan atau melihat potensi cerita lanjutan, setuju untuk menjadi perantara. Ia memberiku sebuah alamat warung kopi di daerah Tanah Abang dan waktu pertemuan untuk besok sore. Datang sendiri, tulisnya di akhir pesan. Aku menghapus seluruh percakapan dan mematikan ponsel baru itu. Misi tahap pertama berhasil. Aku berhasil keluar dari sangkarku dan menemukan sebuah jejak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi pasif dan menunggu. Aku mulai bergerak, melangkah menuju kebenaran yang mungkin akan menghancurkan sisa-sisa hidupku. Dan entah kenapa, itu terasa benar. Perjalanan menuju Tanah Abang terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Aku meninggalkan mobil dinas dan sopir di hotel, lalu memesan taksi online menggunakan ponsel baruku. Melewati gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, mobil membawaku masuk ke jalanan yang lebih sempit, lebih padat, dan lebih hidup. Udara di luar jendela tak lagi steril, melainkan penuh dengan aroma keringat, asap knalpot, dan entah apa lagi. Ini adalah Jakarta yang sebenarnya, Jakarta yang selama ini hanya kulihat dari balik kaca mobilku yang gelap. Warung kopi itu persis seperti yang kubayangkan, kecil, agak pengap, dan penuh sesak. Aroma kopi hitam yang pekat bercampur dengan asap rokok kretek. Aku memilih meja di sudut paling belakang, merasa canggung dan salah tempat dengan blus bersih dan celana kainku. Semua mata di sini seolah bisa melihat bahwa aku bukan bagian dari dunia mereka. Aku memesan teh tawar dan menunggu. Jantungku berdebar lebih kencang daripada saat aku menyelinap keluar dari hotel. 15 menit kemudian, ia datang. Aku langsung mengenalinya. Ratna. Ia masih mengenakan jaket ojek online hijaunya yang sudah sedikit pudar. Ia melepaskan helm, menyibakkan rambutnya yang diikat seadanya. Wajahnya tampak lebih lelah dari yang kulihat di video. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia memesan es teh manis sebelum menghampiri mejaku. Tatapannya waspada. "Ibu Feby?" tanyanya. Pelan, suaranya serak. Aku hanya mengangguk, lidahku terasa keluh. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Haruskah aku menawarkan uang? Meminta maaf? Menginterogasi? Semua skenario yang kususun di kepala terasa bodoh dan salah. Kenapa? Akhirnya hanya satu kata itu yang berhasil keluar dari mulutku. "Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak takut?" Ratna menyeruput es tehnya, matanya tidak lepas dari wajahku. Ia seolah sedang menimbang-nimbang diriku, mengukur ketulusanku. "Takut, Bu. Siapa yang tidak takut melawan orang berkuasa?" Jawabnya jujur. Setiap kali ada telepon dari nomor tak dikenal, jantung saya mau copot. Setiap malam saya periksa kunci pintu 3 kali. "Lalu kenapa?" Desakku lagi, lebih lembut. Ia meletakkan gelasnya dan menatap lurus ke mataku. Disinilah aku melihatnya, lagi kilat keberanian yang sama seperti di video. Karena saya seorang ibu, Bu. Saya bukan aktivis, bukan pahlawan. Saya ini cuma seorang ibu yang setiap hari narik ojek buat susu dan biaya sekolah anak saya yang masih SD. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Waktu saya nggak sengaja nemu flash disk itu di jaket penumpang yang tertinggal, saya penasaran. Saya buka di warnet. Isinya, ya, ibu tahu sendiri. Awalnya saya mau buang. Lupakan saja. Ini bukan urusan saya. Tapi malamnya, saya tidak bisa tidur, Bu. Saya lihat anak saya tidur pulas, dan saya merasa jadi pembohong. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya. Saya nggak mau anak saya besar di negeri yang pejabatnya pembohong dan pencuri. Lanjutnya, suaranya kini bergetar karena emosi. Saya nggak mau dia nanti berpikir kalau diam di hadapan kejahatan itu hal yang wajar. Apa yang akan saya ajarkan padanya? Bahwa kalau kita menemukan dompet harus dikembalikan, tapi kalau menemukan bukti korupsi miliaran kita harus diam? Saya tidak bisa, Bu.
Nurani saya tidak bisa. Kata-katanya menghantamku lebih keras dari caci maki massa. Begitu sederhana, begitu murni, dan begitu benar. Ia tidak berbicara tentang politik, kekuasaan, atau balas dendam. Ia berbicara tentang hal paling mendasar, menjadi orang tua yang baik, menjadi manusia yang jujur. Semua idealisme rumit yang pernah kupelajari di bangku kuliah hukum terangkum dalam kalimat seorang ibu yang tidak bisa tidur nyenyak. Di warung kopi yang riuh itu, sekat di antara kami runtuh. Aku bukan lagi istri pejabat, dan dia bukan lagi sekadar pengemudi ojek. Kami adalah dua orang perempuan yang sama-sama tersakiti oleh kebohongan yang sama. Suara dari jalanan ini, suara hati nurani Ratna, telah membangunkanku dari tidur panjangku. Aku datang untuk mencari jawaban, tapi aku malah menemukan kembali kepingan jiwaku yang telah lama hilang. Pertemuanku dengan Ratna memberiku lebih dari sekadar kekuatan moral. Sebelum kami berpisah, ia menyelipkan sebuah flash disk lain ke tanganku. Salinan dari bukti yang ia pegang. Saya percaya ibu sekarang berada di pihak yang benar, bisiknya. Benda kecil itu terasa berat di telapak tanganku. Berat oleh beban kebenaran yang dikandungnya. Aku tidak kembali ke hotel. Aku menyewa sebuah kamar kecil di wisma sederhana. Tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun untuk mencariku. Sepanjang malam, di bawah cahaya temaram lampu meja, aku membuka isi flash disk itu di laptop lamaku yang sengaja kubawa. Jiwa mahasiswi hukumku mengambil alih. Aku bukan lagi seorang istri yang menangisi pengkhianatan, melainkan seorang analis yang membedah bukti. Isinya mengerikan. Rincian aliran dana ke rekening-rekening fiktif. Transkrip percakapan yang mengatur proyek-proyek bodong, dan foto-foto pertemuan rahasia Mas Roni dengan para pengusaha hitam. Ini lebih dari sekadar korupsi. Ini adalah pembajakan negara yang sistematis. Namun, ada satu folder yang membuat perutku mual. Folder berjudul Nafa. Di dalamnya ada puluhan foto mesra Mas Roni dengan perempuan itu, seorang mantan artis yang namanya kini hancur lebur di media. Ada juga beberapa bukti transfer bank dengan nominal fantastis kepadanya. Inilah bagian yang paling sering dikutip media, bagian yang paling mudah dicerna publik, skandal seks seorang pejabat. Tapi saat aku memeriksanya lebih teliti, sesuatu terasa janggal. Percakapan di antara mereka terasa kaku, tidak seperti dua orang yang dimabuk asmara. Waktu pengiriman uang itu terlalu teratur, nyaris seperti gaji. Dan yang paling aneh, skandal ini meledak pada saat yang sempurna, tepat ketika nama Mas Roni disebut-sebut dalam penyelidikan awal kasus korupsi proyek pelabuhan yang datanya juga ada di flash disk ini. Kasus pelabuhan itu melibatkan nama-nama yang jauh lebih besar dari sekadar suamiku. Sebuah kecurigaan dingin mulai merayap di benakku. Bagaimana jika semua ini, skandal perselingkuhan yang heboh ini, hanyalah sebuah pertunjukan, sebuah pengalihan, isu yang dirancang dengan brilian? Aku sadar, untuk mengerti keseluruhan gambar, aku harus berbicara dengan pion lainnya dalam permainan ini. Nafa. Menemukannya jauh lebih sulit daripada menemukan Ratna. Ia dikepung media. Aku terpaksa menghubungi seorang teman lama dari Fakultas Hukum, Dira, yang kini menjadi pengacara dan masih kupercaya integritasnya. Dengan susah payah, Dira berhasil mengatur sebuah pertemuan rahasia di apartemennya. Saat aku melihat Nafa secara langsung, aku tidak merasakan amarah. Yang kulihat adalah seorang perempuan yang hancur. Ia kurus, pucat, dan matanya terus bergerak gelisah, seolah takut pada setiap bayangan. Ia bukan pemangsa licik seperti yang digambarkan pers. Ia adalah seekor mangsa yang ketakutan. Saya dijebak, isaknya bahkan sebelum aku sempat bertanya. Saya punya utang judi yang besar dari almarhum ayah saya. Orang-orang dari partai mendekati saya. Mereka bilang bisa melunasi semuanya, asal saya mau dekat dengan Pak Sahroni dan mengikuti semua skenario mereka. Napas saya tercekat. Skenario? Semuanya sudah diatur, lanjutnya dengan suara gemetar. Kapan kami harus terlihat bersama, foto-foto yang harus diambil, bahkan isu yang harus bocor ke media. Saya ini korban, Bu Feby. Mereka bilang, skandal,
Ini hanya untuk menurunkan pamor Pak Sahroni sedikit, memberinya pelajaran. Saya tidak tahu akan jadi sebesar ini. Mereka mengorbankan saya dan suami ibu untuk menutupi permainan mereka yang jauh lebih besar. Saat itu juga, aku mengerti. Ini bukan lagi tentang pengkhianatan personal suamiku. Mas Roni, dengan segala keserakahan dan kelemahannya, ternyata juga hanyalah sebuah pion yang dikorbankan di papan catur politik yang kejam. Skandal perselingkuhannya adalah bom asap, sengaja diledakkan untuk membutakan mata publik dari api yang sebenarnya. Perampokan uang negara oleh kroni-kroni partai yang namanya tercatat rapi di folder lain dalam flash disk ini. Aku meninggalkan apartemen Dira dengan perasaan ngeri. Musuhku bukan lagi hanya bayangan suamiku. Musuhku adalah sebuah sistem yang tak terlihat. Sebuah monster berkepala banyak yang bersembunyi di balik jas mahal dan senyum palsu. Aku telah salah mengira pertempuran ini adalah tentang menyelamatkan sisa-sisa kehormatanku. Ternyata, aku baru saja tanpa sengaja menyatakan perang terhadap para penguasa bayangan negeri ini. Aku kembali ke kamar Wisma yang sempit itu dengan dunia yang terasa jungkir balik. Rasa sakit, karena pengkhianatan pribadi kini terasa begitu kecil, begitu remeh, dibandingkan dengan kebenaran yang baru saja terungkap. Selama ini aku mengira, suamiku adalah dalangnya. Ternyata ia hanyalah salah satu boneka dalam sebuah pertunjukan wayang yang mengerikan. Kemarahanku pada Mas Roni tidak hilang, tapi kini ia ditemani oleh rasa ngeri pada sebuah sistem yang begitu busuk hingga mampu mengorbankan bidaknya sendiri demi melindungi sang raja. Aku sadar, perceraian atau proses hukum biasa tidak akan cukup. Melaporkan ini ke pihak berwajib pun terasa sia-sia. Siapa yang bisa kupercaya jika para pemainnya ada di semua lini kekuasaan? Media telah membuktikan bahwa mereka lebih tertarik pada drama perselingkuhan daripada data korupsi yang rumit. Jika aku ingin kebenaran ini terungkap, aku harus menyampaikannya sendiri. Tanpa perantara, tanpa filter, langsung kepada pemilik sah negeri ini. Rakyat. Malam itu, aku membuat keputusan paling penting dalam hidupku. Aku akan berbicara. Persiapanku sederhana saja. Aku mandi, membersihkan sisa-sisa riasan yang masih menempel di wajahku. Aku melepas anting berlian kecil yang selalu kupakai dan menyimpannya di dalam tas. Aku mengenakan kemeja katun polos berwarna putih yang kubeli di mall saat menyelinap tempo hari. Tidak ada lagi sutra, tidak ada lagi perhiasan. Di hadapan kamera nanti, aku tidak mau tampil sebagai Feby Belinda, istri Ahmad Sahroni. Aku hanya ingin tampil sebagai Feby, seorang warga negara, seorang perempuan, seorang saksi. Aku tidak menulis naskah. Aku hanya mengambil secarik kertas dari buku catatan hotel dan menuliskan 3 kata. Maaf, tipuan, dan kebenaran. 3 pilar yang akan menopang seluruh pesanku. Aku meletakkan laptopku di atas meja, di depan sebuah dinding kosong yang kusam. Latar yang sempurna untuk sebuah pengakuan. Tidak ada kemewahan yang bisa mengalihkan perhatian. Saat jariku melayang di atas tombol record, seluruh tubuhku gemetar. Aku melihat wajah Mas Roni di benakku, murka dan terhina. Aku melihat wajah orang tuaku, kecewa dan menanggung malu. Aku melihat wajah-wajah tak bernama, para politisi kuat yang akan melakukan apa saja untuk membungkamku setelah ini. Ketakutan, itu begitu nyata. Terasa seperti tangan dingin yang mencekik leherku. Tapi kemudian, aku melihat wajah Ratna yang tegar, dan wajah Nava yang hancur. Aku berutang pada mereka. Aku berutang pada diriku yang dulu. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol itu. Lampu kecil di sebelah kamera menyala merah. Selamat malam, aku memulai. Suaraku sedikit bergetar. Nama saya Feby. Selama bertahun-tahun, mungkin Anda mengenal saya sebagai istri dari Ahmad Sahroni. Malam ini, saya tidak berdiri di sini sebagai istrinya. Saya berdiri di sini sebagai seorang perempuan yang ingin meminta maaf. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk dosa-dosa suami saya, tapi untuk dosa saya sendiri. Dosa saya adalah diam. Saya diam ketika saya menikmati kemewahan yang saya tahu tidak wajar. Saya diam karena saya takut kehilangan kenyamanan. Untuk itu, saya benar-benar minta maaf. Mataku mulai panas, tapi aku menahannya.
Anda semua marah, dan Anda berhak marah. Anda marah karena skandal perselingkuhan dan pengkhianatan. Saya pun terluka sebagai seorang istri. Tapi malam ini saya di sini untuk mengatakan, Anda semua telah ditipu. Kita semua telah ditipu. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap lurus ke lensa kamera. Skandal yang Anda saksikan di media selama ini adalah sebuah bom asap. Sebuah pengalihan isu yang dirancang dengan sempurna untuk membutakan mata kita semua dari api yang sesungguhnya. Perampokan uang negara yang jauh lebih besar, yang melibatkan nama-nama yang jauh lebih berkuasa. Saya mohon, kataku, kini suaraku, terdengar memelas namun tegas. Berhentilah membahas siapa tidur dengan siapa. Mulailah bertanya kemana uang pajak kita semua pergi. Bersama video ini, saya akan merilis data yang saya miliki. Tolong, lihatlah data itu. Jangan cari nama Nafa. Carilah nama-nama perusahaan. Carilah nama-nama pejabat lain yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Aku mengakhiri videoku di sana. Jariku yang gemetar mengklik tombol stop. Selama beberapa saat, aku hanya duduk terpaku dalam keheningan. Lalu, dengan sebuah gerakan mantap, aku membuka email, melampirkan file video dan folder data dari flash disk itu, dan mengirimkannya ke beberapa jurnalis investigatif yang direkomendasikan Dira, serta ke beberapa akun aktivis media sosial. Dengan satu klik pada tombol send, aku merasakan dua hal sekaligus. Teror yang melumpuhkan dan kebebasan yang luar biasa. Aku baru saja membakar jembatan di belakangku. Aku baru saja menyulut api. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah mengklik tombol kirim, keheningan di kamar Wisma itu terasa memekakkan. Selama beberapa menit, tidak ada yang terjadi. Aku hanya duduk, menatap layar laptop, dadaku sesak menanti ledakan yang kutahu pasti akan datang. Aku telah menyalakan sumbu, dan kini aku hanya bisa menunggu bom itu meledak. Ledakan itu tidak datang dalam bentuk suara, melainkan getaran. Ponsel baruku, yang tadinya diam, mulai bergetar hebat di atas meja. Notifikasi dari akun-akun media sosial yang baru kubuat, khusus untuk ini masuk seperti air bah. Para jurnalis yang kukirimi email mulai merespons, beberapa hanya dengan satu kata, diterima. Lalu, tautan-tautan berita mulai bermunculan. Videoku diunggah di mana-mana, menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Tagar dan skandal Sahroni, yang tadinya trending, kini digeser oleh tagar baru yang lebih dahsyat. Shakir, pengakuan Feby Belinda, dan konspirasi istana. Aku memaksa diriku untuk menonton badai digital yang kubuat. Komentar mengalir deras. Ada yang mencaciku, menyebutku istri tak tahu diuntung yang membuka aib suami, tapi lebih banyak yang mendukung. Mereka mulai membedah data yang kusebar, menghubungkan titik-titik antara nama pejabat dan nama perusahaan. Diskusi publik perlahan tapi pasti bergeser dari ranjang suamiku ke rekening-rekening gendut para politisi. Aku berhasil. Aku berhasil mengalihkan sorotan. Lalu, ponsel lamaku yang sengaja kunyalakan untuk memantau, berdering. Nama yang tertera di layar membuat darahku berdesir. Mas Roni, ini adalah konfrontasi yang tak terhindarkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menjawabnya. Apa yang kamu lakukan, Feby? Teriaknya dari seberang, suaranya serak karena amarah. Tidak ada lagi panggilan mesra, hanya amukan murni. Aku melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak dulu. Jawabku, kaget sendiri mendengar betapa tenangnya suaraku. Kamu menghancurkan segalanya, kamu menghancurkan aku, hidup kita. Raungnya, hidup kita sudah lama hancur, Mas. Hidup itu hancur saat kamu memilih kekuasaan daripada kebenaran. Saat aku memilih kenyamanan daripada nurani, balasku. Ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang mereka semua yang sudah kamu dan teman-temanmu khianati. Mereka akan memburumu, Feb. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Ancamnya, kini nadanya berubah menjadi panik. Aku tahu, dan aku tidak lagi takut, kataku, sebelum akhirnya menutup telepon. Sambungan itu terputus, bukan hanya secara harfiah, tapi juga secara batin. Itulah akhir dari kami. Badai itu terus membesar.
Stasiun TV menyiarkan berita heboh tentang videoku. Para politisi yang namanya tersangkut dalam data yang kusebar mulai muncul satu persatu, menyangkal dengan wajah panik. Mereka menyebutku perempuan gila yang frustrasi karena diselingkuhi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Data itu sudah tersebar. Rakyat tidak lagi mudah dibodohi. Di tengah kekacauan itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel baruku. Dari Ratna. Isinya hanya 2 kalimat. Ibu hebat. Teruslah berjuang, kami di belakang ibu. Pesan itu terasa seperti jangkar di tengah badai. Aku tidak sendirian. Aku menelepon Dira, sahabat pengacaraku. Dira, tolong urus semuanya, kataku tanpa basa-basi. Ajukan gugatan cerai hari ini juga. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku tidak mau 1 sen pun hartanya. Aku hanya mau namaku kembali. Menjelang sore, berita terbesar itu akhirnya datang. Di layar televisi di sudut kamar, aku melihat wajah Ahmad Sahroni, suamiku, muncul di breaking news. Bukan lagi sebagai narasumber yang angkuh, tapi sebagai objek berita. Partainya secara resmi menonaktifkannya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengumumkan akan segera memanggilnya untuk penyelidikan. Kejatuhannya begitu cepat, begitu brutal. Aku tidak merasakan kemenangan, hanya rasa duka yang aneh. Aku sedang menyaksikan akhir dari seorang pria yang pernah kucintai dan akhir dari sebuah kehidupan yang pernah kujalani. Badai itu telah datang, dan ia menelan semuanya tanpa sisa. 6 bulan terasa seperti seumur hidup yang lain. Dari balik jendela kantor baruku yang kecil dan sederhana, aku bisa melihat denyut nadi kota yang sesungguhnya. Tidak ada lagi taman pribadi yang steril, hanya jalanan yang ramai dan hiruk-pikuk kehidupan. Badai itu telah berlalu, menyisakan puing-puing sekaligus lahan baru untuk ditanami. Ahmad Sahroni, nama yang kini terasa asing di lidahku, telah resmi menjadi terdakwa. Persidangannya menjadi tontonan nasional, setiap hari mengupas lapisan kebusukan baru yang membuatku bersyukur telah menarik diri dari dunia itu. Beberapa nama besar yang kusebut dalam data ikut terseret, meski perjuangan untuk menjerat mereka seperti melawan gurita raksasa. Satu tentakelnya putus, yang lain masih mencengkeram kuat. Perang ini masih jauh dari kata selesai. Namun, di tengah pertarungan besar itu, aku menemukan kembali duniaku. Aku kembali menggunakan nama gadisku, Febi Arisanti. Bersama Dira dan beberapa teman lama, aku akhirnya mewujudkan mimpi lamaku. Mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum. Kami menamakannya Lentera Suara, sebuah rumah bagi para perempuan yang suaranya coba dibungkam oleh kekuasaan, baik dalam politik maupun rumah tangga. Ratna, dengan keberaniannya yang tak pernah padam, menjadi mitra setiaku. Ia adalah jembatan kami ke akar rumput, penghubung antara ruang sidang yang dingin dan denyut kehidupan di jalanan. Hari ini, aku berdiri di sebuah tempat yang terasa begitu familiar sekaligus asing. Sebuah podium di aula Fakultas Hukum Alma Materku. Aku diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar tentang peran hukum dalam pemberantasan korupsi. Aku menatap lautan wajah-wajah muda di hadapanku, mata mereka penuh dengan api dan idealisme yang pernah kumiliki. Aku melihat diriku di antara mereka. Aku tidak lagi gemetar. Suaraku yang dulu bergetar di hadapan kamera laptop, kini terdengar mantap memenuhi ruangan. Aku tidak menceritakan detail aib rumah tanggaku. Aku menceritakan kisah tentang seorang ibu pengemudi ojek online yang tidak bisa tidur karena nuraninya. Aku menceritakan tentang seorang perempuan lain yang dijadikan tameng untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Aku menceritakan tentang bahaya dari sebuah kompromi kecil yang kita buat dengan diri sendiri, yang perlahan-lahan bisa menenggelamkan jiwa kita. Hukum di atas kertas itu indah, kataku pada mereka. Tapi keadilan di dunia nyata harus diperjuangkan. Ia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus direbut, terkadang dengan risiko yang sangat besar. Kalian adalah generasi penjaga selanjutnya. Jangan pernah biarkan siapapun membeli idealisme kalian. Jangan pernah menukar suara lantang kalian dengan kenyamanan yang semu. Aku berhenti sejenak, menatap setiap pasang mata di hadapanku, mencoba menyalurkan semua yang telah kupelajari.
Akan ada saatnya kalian digoda oleh kekuasaan, oleh kemewahan, oleh jalan pintas. Mereka akan berkata bahwa mengubah sistem dari dalam itu lebih efektif. Tapi seringkali, bukan kalian yang mengubah sistem, melainkan sistem yang mengubah kalian. Aku mengambil napas terakhir, mempersiapkan kalimat penutupku. Kalimat yang menjadi kesimpulan dari seluruh perjalananku. Para penguasa korup, para politisi, busuk. Mereka semua bertumpu pada satu asumsi yang sama. Mereka pikir dengan uang dan kuasa, mereka bisa membodohi kita selamanya. Mereka pikir kita akan selamanya teralihkan oleh gosip dan drama recehan yang mereka ciptakan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang lahir dari perjuangan dan keyakinan. Tapi jangan pernah lupakan ini, dan jangan biarkan mereka lupa. Rakyat tidak tolol. Keheningan pecah oleh tepuk tangan yang membahana. Suara itu bukan untukku, bukan untuk Febi Arisanti. Suara itu adalah gema dari kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Perjuanganku masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, dalam hidupku, aku tahu persis di mana aku seharusnya berada. Aku telah pulang,